B'Shem Adonai HaRahaman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahaman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Ubcha Mistayim. Gitu ya dari saya sedikit, nanti kita teruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Enzan? Ada yang mau ditambahkan kepada yang sudah tadi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengar kisah dari beberapa teman-teman kami ini. Nah, saya ingin tampil beda, ya. Ingin tampil beda. Setelah saya masuk Islam, sekarang apa yang saya lakukan? Nah, itu, ya. Jadi setelah saya masuk Islam, saya mengkaji Islam, saya tidak meninggalkan Alkitab, tetap saya pelajari apa Alkitab itu dan juga Al-Quran, ya. Nah, ternyata setelah saya mengkaji begitu banyak ayat-ayat Quran, ada satu ayat yang sangat menarik bagi saya untuk kita pikirkan. Ya, ada satu ayat yang menurut saya sangat baik sekali untuk kita pikirkan, kita renungkan dan kita amalkan, yaitu surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34 ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas baziro wa naziro walakin aksara nasi la ya'lamun. Nah, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, maksudnya Al-Quran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, berdasarkan ayat ini saya berpikir, kalau Nabi kita, berarti Nabi kita ini Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh alam semesta, karena memang ada ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, surat Al-Anbiya 107. Dalam surat Saba tadi, tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Berarti misi kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, beliau ini diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Untuk apa? Membawa berita gembira dan peringatan, maksudnya untuk Quran. Tetapi kata Allah di ujung ayat itu, kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi saya menganalisa begini, berarti banyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya sebanyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya agama mereka itu, siapapun suku bangsa apapun, harusnya Islam. Jadi harusnya kita ikut memberitahu dong Pak ya? Harus kita beritahu, karena banyak yang tidak tahu. Sampaikan kabar gembira. Itulah dakwah. Iya Pak. Karena banyak manusia tidak tahu, tugas kita memberitahu. Bagaimana pertama kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia, suku bangsa apapun di muka bumi ini harusnya beragama Islam. Kenapa Islam? Karena semua Nabi sejak Adam sampai Rasulullah SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, mereka semua beragama Islam. Seumur hidup Yesus tidak pernah sekalipun beragama Kristen. Karena agama Kristen agama buatan Paulus. Yang memberi nama Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26 itu asal mula muncul agama Kristen. Makanya Yesus tidak pernah tahu kalau agama disebut Kristen. Maka kita baca Quran sampai khatam, Mbak. Seingat saya, Bapak pernah bikin sayembara itu Pak ya? Nah, ya itu. Justru dalam buku saya yang pertama itu, dan pertanyaan saya yang pertama, Belum ada yang menang Pak ya? belum ada. Mana bukti, pertanyaan pertama, mana bukti tertulis di Alkitab Yesus beragama Kristen? Itu tidak ada. Kenapa? Tahun berapa itu Pak buku Pak? Oh, buku itu sudah sekitar 7 tahun lalu saya tulis. Belum ada yang berhasil? Enggak mungkin, karena itu namanya impossible for Christian to answer. Ya, mustahil kan? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi makanya kita baca Quran tidak ada kita jumpai satu kata Kristen. Ya ada Nasoro. Kenapa Nasoro? Karena Yesus itu berasal dari satu kota kecil namanya Nazaret. Pengikut Nabi bisa disebut orang-orang Nasoro. Kita aja orang Indonesia bilang Nasrani.
Oke. Nah, jadi semua nabi sejak Adam sampai Rasulullah termasuk Isa agamanya Islam, ya. Jadi Islam ini ada satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara bagaimana dengan agama lain? Agama lain itu kan kebanyakan nama yang diberikan oleh manusia. Contoh Hindu, itu berasal dari daerah Hindustan. Ya, Yahudi berasal dari nama anak Nabi Yakub, Yehuda. Ya. Nah, terus Konghucu, ya Konghucu juga. Ya. Buddha, Siddhartha Gautama. Ya. Kristen diambil dari kata Kristus atau Kristus, ya kan? Nah, tapi Islam itu bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari Rasulullah SAW, tapi Islam yang memberi nama agama itu Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai Al-Maidah ayat 3, surat 5 ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu, aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Surat 5 ayat 3. Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 85 Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini subhanallah, luar biasa. Selain pada Islam berarti kan tidak mungkin terselamatkan. Makanya bagaimana kita harus mendakwahkan Islam ini kepada mereka agar supaya mereka bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Nah itu kan, nah itu pertama. Kedua, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia kitab sucinya harusnya Al-Quran juga. Kenapa? Karena Al-Quran itu wahyu yang terakhir. Tidak ada wahyu setelah Al-Quran. Dan Al-Quran ini diberlakukan untuk semua manusia, ya kan? Nah, dan Al-Quran ini kitab yang betul-betul dijamin langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam Al-Quran surat 15 ayat 9 kan jelas sekali kan Allah berfirman bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran, sesungguhnya kami pula yang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bagaimana dengan kitab yang lain? Jadi Allah yang menjamin, dia menurunkan, dia menjaga. Sementara kitab yang lain kata Allah, bukan kata saya. Dalam surat 2 ayat 79 surat Al-Baqarah, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bisamanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah intinya maka celakalah orang menulis ya kitab mereka dengan tangan mereka lalu ngaku-ngaku ini dari Allah. 3 kali Allah mengulang celaka, celaka, celaka. Jadi seharusnya semua manusia harus beriman kepada Al-Quran. Nah itu makanya kita bagaimana meyakinkan kepada mereka sesungguhnya kaum selamat harus beragama Islam, berkitab suci Quran, dan yang terakhir semua manusia harusnya Nabi mereka Rasulullah SAW juga. Kenapa? Karena beliau ini kan khataman nabiin, penutup para nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Ya kan? Jadi itu harus kita yakinkan bahwa semua manusia harusnya beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum beliau, sejak Adam sampai kepada Isa alaihissalam, mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah utus untuk kaumnya saja. Bayangin aja Nabi Isa alaihissalam, nabi kedua terakhir, itu pun beliau utus hanya untuk Bani Israel. Itu menurut Quran, bukan kata saya. Baik, kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita meyakinkan kepada semua manusia bahwa sesungguhnya semua manusia di dunia ini harusnya beriman kepada Rasulullah SAW, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau ini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Karena apa? Karena nabi-nabi sebelum beliau, sejak Adam sampai kepada Isa alaihissalam, mereka itu adalah nabi-nabi yang Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Dan untuk para pendengar bisa saya tambahi, ada 124.000 nabi sejak awal zaman, semuanya dalam ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid. Iya. Pak ya. Jadi karena nabi-nabi sejak Adam sampai
Isa alaihissalam, mereka ini hanyalah nabi-nabi menurut Quran ya, nabi-nabi yang Allah utus hanya untuk kaum tertentu saja. Nabi Isa alaihissalam itu beliau diutus hanya untuk Bani Israel saja. Surat Al-Imran 489, surat 43 Az-Zukhruf ayat 59, surat 61 ayat 6 dan seterusnya ya. Nah, karena ya, semua nabi diutus hanya untuk kaumnya saja, dan periode kerasulan mereka itu kan sudah lewat, sudah berlalu. Contoh, Nabi Isa alaihissalam, beliau diutus untuk Bani Israel, dan ini dibenarkan oleh Yesus sendiri. Dalam Matius 15 ayat 24, Yesus sendiri mengaku dengan jujur dan polos, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, itu kan pengakuan Yesus kan, berarti benar kata Al-Quran. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu betul-betul dia hanyalah seorang nabi yang Allah utus untuk Bani Israel saja. Bahkan sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan menyelamatkan kaumnya. Matius 1 ayat 21. Ya, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Begitu juga yang Lukas 1 ayat 31 dan 33 sama, bahwa Maria akan melahirkan seorang laki-laki dan dialah akan menyelamatkan kaumnya dari dosa mereka, dan dia akan menjadi raja atas benih atau keturunan Yakub. Nah, karena semua nabi sejak Adam sampai Isa alaihissalam mereka diutus hanya untuk kaum tertentu dan periode kerasulannya sudah selesai, maka Allah utus penutup para nabi. Nabi yang terakhir Khataman Nabiyyin yang bukan diutus untuk orang Arab, bukan untuk orang Timur Tengah, bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Makanya di Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat 21 ayat 107 kan? Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan di surat Saba tadi, surat 34 ayat 28, Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bazirau wa nazirau walakin asran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia untuk membawa berita gembira dan peringatan. Nah, di ujung ayat tadi kan, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, karena banyak manusia di muka bumi tidak tahu bahwa sesungguhnya agama mereka harus Islam, kitab suci mereka Al-Quran, Nabi mereka Rasulullah SAW, maka tugas kita memberitahu. Nah, memberitahu itulah dakwah. Ya, Pak. Makanya dakwah kepada non-muslim itu juga justru itulah dakwah yang sesungguhnya, yang pahalanya sangat besar. Dan berdakwah mengajak non-muslim, bukan kata saya, kata Quran itu penting, bahkan disuruh oleh Allah surat 3 ayat 20. Surat 3 ayat 20 Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, ajak orang-orang diberi Alkitab dan orang ummi masuk ke dalam agama Islam. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ya, kalau Nabi Isa atau Yesus dengan Injil dan agama Kristen untuk seluruh alam semesta, seluruh umat manusia, pertanyaannya untuk apa kehadiran Rasulullah SAW dengan Quran dan Islam? Kalau sudah ada nabi yang untuk seluruh alam semesta, untuk apa lagi Rasulullah diutus membawa Islam, Quran, ya kan? Untuk apa? Ya kenapa? Karena semua nabi-nabi terdahulu mereka periodenya sudah selesai dan hanya berlaku untuk kaum tertentu, maka perlulah Allah utus nabi terakhir, penutup para nabi yang diperuntukkan untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Makanya Allah berfirman dalam surat 61 ayat 9 kan, yang sering dibaca, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dinni kullihi walau karihal musyrikun. Ya, nah dialah telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang musyrik membencinya. Dialah siapa? Allah yang mengutus rasulnya Muhammad dengan petunjuk Quran. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama walaupun orang musyrik membencinya. Nah, inilah setelah saya mempelajari, saya mendalami, maka saya merasa punya satu kewajiban bagaimana untuk mendakwakan Islam ini, meyakinkan kepada bukan hanya orang Islam, kepada juga non-muslim. Kalau ingin selamat, jalan satu-satunya harus berislam, mengikuti Quran dan Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah berhasil kami islamkan, ya sudah ribuan boleh katakan, yang pernah kami
dakwakan seperti ini, akhirnya mereka diberi hidayah oleh Allah Bukan dari masuk tanah Islam. leluhur Bapak sendiri Pak ya, di Minahasa, di Manado Pak? Ke Manado ya, Alhamdulillah. ya gitu. Ada suka duka Pak, tantangan di sana Pak, suka dukanya bagaimana Pak? Ya kadang-kadang ya suka dukanya kadang-kadang itu datang dari orang Islam itu sendiri. Oh gitu. Iya kadang-kadang begitu. Yang munafik Iya. Islam nih, Pak, ya? Untuk apa dakwah kepada mereka dan sebagainya? Untuk apa? Nah itu pemikiran yang keliru ya. Untuk apa katanya? Padahal Rasulullah kita kan bukan diutus untuk orang Islam aja. Betul Pak. Bukankah Rasulullah diutus untuk seluruh alam semesta? Seluruh yang bernama manusia, ya kan? Justru dakwah yang sesungguhnya, saya sering sampaikan, justru berdakwah yang sesungguhnya itu kepada non-muslim. Kalau saya berceramah di depan orang Islam semuanya, itu bukan, saya tidak mengajak mereka masuk Islam. Itu taklim namanya, pengajian, hanya memperkuat iman akidah mereka supaya mereka paham tentang Islam ini yang baik dan benar. Tapi dakwah itu mengajak bagaimana meyakinkan kebenaran Islam ini supaya manusia selain pada ini mereka semua bisa mendapat hidayah, bisa merasakan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin gitu. Cuma satu cara saya mendakwakan ini, saya tidak pernah sekalipun saya tidak pernah menghujat, menghina, melecehkan Yesus. Tidak boleh. Kenapa? Karena Yesus itu Nabi Isa, salah seorang nabi yang sangat-sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Bahkan tidak sempurna iman orang Islam kalau tidak beriman kepada semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya sampaikan kepada orang non-muslim, saya bangga. Saya masuk Islam, saya bangga saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Karena Yesus itu adalah Nabi Isa, nabi yang juga sangat kita muliakan. Alhamdulillah banyak yang akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Kami memang mendengar itu Pak. Terima kasih atas segala jerih payah Bapak. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nevi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana? Tadi kan sudah ada Pak Iya, benar. Mualaf juga nih. Iya. Ada Pak Inson itu semua nama. Iya betul. Allah tuh. Alhamdulillah. Ini yang paling cantik sendirian nih, karena perempuan sendirian. Perempuan sendirian, Masya Allah. Jadi saya ini kan masih baru dalam Islam, sementara bapak-bapak ini, ustadz-ustadz ini mereka sudah lama beriman Islam, sekaligus juga perjuangan dakwahnya kepada Islam sudah lebih lama. Saya ini baru belajar, dan insya Allah ketika ditanya apa sih yang sudah dilakukan ketika Islam, saya dulunya memang dari Protestan. Ya. Tentu dalam perjalanan untuk Pendeta. ya, saya pendeta kurang lebih 14 tahun, dan saya pikir ini perjalanan seseorang untuk mencari kebenaran. Jadi mudah-mudahan ketika ini nanti siapapun yang akan mendengarkan, ini bukan merupakan sebuah pelecehan begitu ya, tetapi saya menceritakan perjalanan hijrah tentunya sampai akhirnya saya memilih Islam. Jadi tadi sudah dengar dari bapak-bapak ini kalau saya sendiri dalam upaya akhirnya hijrah ke Islam atau kembali ke Islam itu ada perjalanan berproses ya. Prosesnya adalah mencari lalu menemukan, alhamdulillah. Dan ini akan saya ceritakan sedikit tentang pengalaman kembali. Kalau saya potong dikit, Ibu dari etnis mana? Suku bangsa mana? Oh iya, ayah saya Ambon. Ambon. Iya, maka marga saya Nevi Natalia Nanlohi. Iya. Ibu saya Manado. Iya, jadi saya Ambon Manado. Nanlohi. Yang ibu. Oh, ibu Koyanso. Iya. Baik, Bu, silakan. Jadi Natalia, kemudian ketika Islam diganti Amalia. Masya Allah. Iya. Jadi begini. Kadangkala kita kan tahu bahwa seseorang beragama itu warisan, ya. Jadi dia memeluk sebuah agama itu karena warisan orang tua. Jarang sekali ketika dia memeluk agama itu atau meyakini beriman kepada sesuatu itu karena dia mencari atau berproses menemukan.
Nah, dalam perjalanan kehidupan saya ini, saya merupakan orang yang mencari. Ya, dalam berproses itu, dalam mencari, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Islam. Memilih Islam sebagai agama yang saya imani. Nah, dalam berproses itu saya singkat saja karena sudah banyak tentu pengalaman-pengalaman hampir-hampir mirip saja. Tapi yang saya mau tekankan, alhamdulillah ada 3 hal lah yang saya temukan dalam berproses ini. Pertama, ketika saya memilih Islam, Islam itu adalah agama yang mudah dipahami. Jadi ketika terjadi perdebatan dalam diri saya, ya, tentang siapakah Tuhan, siapakah Allah, kemudian siapa yang kita harus imani, di sini saya melihat dan merasa puas menemukan jawabannya adalah di dalam Islam. Terjadi jelas bahwa ada pembeda yang sangat jelas sekali. Allah adalah Khalik, pencipta, dan yang diciptakannya itu adalah makhluk. Sudah sederhana saja, sehingga ketika ada yang bertanya, saudara atau teman, kenapa kamu memilih Islam? Salah satunya, Islam itu sangat bisa saya terima secara akal saya. Tapi ini sekali lagi bukan berarti saya mencoba untuk menghina atau merendahkan agama saya sebelumnya, tidak. Ini kan pengalaman pribadi. Pengalaman, betul. Jadi yang kedua, saya melihat di sini bahwa Islam itu tidak ada kasta-kastanya. Jadi Islam itu ya Islam. Dan saya sangat terpesona sekali ketika melihat bahwa mulai dari orang suku apa saja, ya, ketika sholat, mereka ketika belum sholat, ketika hendak memasuk sholat, ketika perintah untuk meluruskan saf, dengan sendirinya ribuan orang itu kok bisa dengan serempak, seragam, ya, dan dalam waktu yang sangat singkat. Betul. Langsung rapi. Saya pikir nggak ada yang luar biasa seperti ini. Betul. Dengan satu komando yang jelas selain agama Islam. Itu yang saya lihat. Terus yang ketiga, ini yang membuat saya takjub sebenarnya, Al-Quran itu kok bisa dihafal. Ya, saya berpikir, kenapa Al-Quran ini bisa dihafal? Bahkan seorang anak kecil, ini yang memukul hati saya, kenapa anak kecil ini bisa menghafal Al-Quran? Lalu kenapa kitab suci saya yang dulu itu kok susah untuk dihafal? Jadi susah betul ya? Iya, karena terjadi proses revisi. Oh, revisi. Iya. Ada revisi ya? Ada revisi. Jadi kitab Bible itu revisi. Iya, jadi Alkitab itu ada revisi. Alkitab tuh ya berubah karena mengikuti perkembangan bahasa. Ya, jadi setiap perjalanan zaman itu ada perkembangan bahasa, maka Alkitab pun mengalami pergeseran bahasa, ada yang penambahan, pengurangan dan lain-lainnya, yang akhirnya memang secara alamiah itu sulit untuk dihafal. Dan itu memang sudah pembuktiannya. Dan ini kenapa Al-Quran kok bisa dihafal. Dan akhirnya saya menemukan satu ayat dalam Al-Quran, ternyata memang Allah menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang mau belajar Al-Quran dan menghafalnya. Dan itu saya tidak ketemukan di dalam kitab suci saya. Nah, ini akhirnya kitab suci yang lama. Ya, Alkitab, ya. Ya, pengalaman saya seperti itu. Alkitab itu itu artinya kumpulan, kitab yaitu buku-buku. Jadi kitab-kitab, jadi Alkitab tuh kumpulan kitab-kitab, ya. Ya. Jadi seperti itu. Itu yang sedikit melatar belakangi saya untuk berpikir. Nah, kemudian begini lagi. Saya menemukan banyak sekali hujatan atau fitnahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mengalami sekali banyak hujatan, tapi sementara followersnya banyak. Nah, ini yang saya kembali berpikir, orang kalau mengalami hujatan, fitnahan yang luar biasa, dijelek-jelekan kok followersnya banyak begitu, ya. Saya juga kembali berpikir, ada apa dengan manusia ini? Orang ini kenapa? Sampai akhirnya saya menemukan saya mencoba menggali fitnahan-fitnahan itu. Beliau disebut pedofilia, beliau disebut, ini salah satu saja, ya. Beliau disebut kelainan seksual. Sekarang begini,
Kalau memang orang punya penyakit, pasti ada tandanya, benar nggak ya? Ya, kalau kita sakit jantung, pasti kan ada tanda-tandanya, ya, indikasinya. Kalau sakit kuning pasti ada juga tanda-tanda. Nah, kalau kelainan seksual tuh penyakit nggak ya? Penyakit. Pasti juga ada tanda-tandanya, seharusnya begitu. Tapi kalau kita melihat sejarah, Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW ini, sejak beliau kecil sampai dengan usia puber, nggak pernah kita melihat dalam sejarah beliau dekat dengan wanita. Ketika beliau masuk kepada masa dewasa, ketika para orang-orang Arab jahiliyah dengan kejahilannya berpesta pora dengan wanita dan sebagainya, justru beliau tidak. Dan disitulah Allah menjaga kesucian diri Muhammad, seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, indikasi penyakit-penyakit itu nggak ada, nggak kelihatan. Dan ketika beliau menikah pun kita tahu bahwa beliau menganut pernikahan monogami. Nah, sampai ketika kalau memang beliau kelainan seksual, yang pertama pasti beliau menikah itu pasti nggak memilih janda, pasti memilih yang gadis, yang lebih muda. Ya. Kedua, ketika istri beliau meninggal, ya, Ibu Khadijah meninggal, pasti beliau akan segera mencari pengganti. Ya, tapi ini lama, ya, 2 tahun ya, beliau menduda. Jadi tanda-tanda penyakit ini nggak kelihatan. Maka kalau ketika itu saya berpikir, berarti ini Nabi Muhammad yang difitnahkan seperti ini, tidak seperti itu. Nah, ini kalau orang mau berpikir kan pasti menemukan, harusnya berpikir bahwa tidak ada suatu kesalahan dalam dirinya Nabi. Jadi fitnahan-fitnahan seperti itu merupakan saya berpikir bahwa ini ada yang salah dari fitnahan-fitnahan yang dilontarkan. Sampai akhirnya saya mulai berpikir apa itu Islam, menggali apa itu Islam, sampai saya menemukan Islam. Kenapa Islam disebut indah? Karena keindahannya itu terjadi di dalam hubungan Allah mengatur kehidupan manusia itu lengkap sempurna, dari bangun tidur sampai dengan tidur, tidak ada yang tidak diatur oleh Allah, dan semuanya itu dalam Islam. Jelas. Jadi Islam itu sempurna, Islam itu teratur, Islam itu indah, dan itu yang semua orang harus tahu, termasuk keluarga saya. Belum masuk Islam yang belum. Belum. Dan itu seringkali saya ajak dialog pada keluarga saya katakan begini, jangan pernah takut untuk berdialog dengan kami orang Islam. Karena apa? Kami tidak mungkin memasukkan kalian ke Islam, karena Islam itu hidayah dari Allah. Jadi jangan pernah takut untuk berdialog dengan Islam, karena kita tidak mungkin bisa mengislamkan, karena hidayah itu adalah milik Allah. Nah, kalau Allah tidak memberikan hidayah, sudah tetap saja orang tidak bisa akan masuk Islam. Nah, jadi itu banyak kali keluarga saya belum siap untuk berdialog, dan insya Allah mohon doanya. Amin. Ya, ini Amin. pelan-pelan saja untuk bisa menyampaikan Islam kepada mereka, dan mudah-mudahan dengan doa semua ini ada kesempatan untuk mereka. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sharekan. Lebih lanjut saat ini juga peran untuk mendampingi para mu'alaf, karena memang para mu'alaf butuh sekali pendampingan. Selain mereka labil, mereka juga butuh untuk dikuatkan ketika mereka harus bertemu dengan keluarga, menyampaikan kepada keluarga mereka sudah Islam. Maka baiklah kita yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, yang menyediakan dirinya untuk membina mu'alaf, kita mendampingi mereka itu sampai tuntas. Nah, itu insya Allah kita bisa bersinergi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang bersama 6 orang mu'alaf yang insya Allah nama-nama mereka ini meng-Indonesia, bahkan insya Allah meng-Asia, bahkan ada yang mendunia ya. Ada yang sudah ke Eropa, ada yang ke Amerika ya, dan ke Yerusalem dan lain-lainnya. Nah, kami ingin mendiskusikan mengenai katanya Islam itu indah.
Tetapi kok ada istilah Islam radikal, dan ada lagi mengenai penggunaan kata kafir, ya kan? Sedangkan mereka ini semua adalah para mu'allaf yang dulunya bukan muslim. Macam-macam, ada yang pendeta, ada yang penginjil, ada yang banyak nih macam ini. Silakan. Gimana nih? Gimana? Ya, Nah, sini. Islam itu indah karena di agama saya dulu juga dikatakan terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh dulu Yesus menyampaikan, pujian dulu menyampaikan bahwa orang yang datang dengan atas nama Allah, atas nama Tuhan, itu sungguh indah. Maka apa keindahan yang ada? Keindahan yang ada ketika turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu, Sahru Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Tiada keindahan kecuali indah itu adalah dengan cinta kasih. Maka Quran ini datang dengan cinta kasih. Cinta kasih tertinggi adalah cinta kasih Allah Ta'ala. Maka sungguh bahwa dengan cinta kasih itulah segalanya menjadi indah. Itulah diantaranya uraian berikutnya akan disampaikan oleh mantan pendeta. Mau dipersilahkan. Si baju merah. Gimana Pak? Mau gimana Pak? Iya. Saya mau tertarik dengan ini ya, masih terkenang-kenang terngiang-ngiang dengan ucapan Syekh Muhammad Abdul. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu kemuliaannya itu tertutupi oleh umatnya sendiri sebenarnya. Islam tertutupi oleh Islam itu indah, tapi Islam indah, kemuliaannya itu tertutupi oleh kelakuan umatnya sendiri. Iya. Ya. Jadi apa yang disampaikan Muhammad Abdul ini, Islam itu indah. Kalaupun menjadi tidak indah itu karena oknumnya, perilaku umatnya ini yang sering terjadi. Nah, saya melihat kenapa indahnya Islam itu dari akhlak. Akhlak. Saya pernah ke sebuah masjid bekas gereja di Dublin, Irlandia. Irlandia. Dublin Mosque ya, masjid raya masjid besar itu adalah masjid bekas gereja Katolik, gereja katedral ya, yang kemudian dikonversi menjadi sebuah masjid ya, karena masjid itu sudah kosong. Ternyata setelah menjadi masjid, walaupun bentuknya masih tetap gereja ya, walaupun tanda salibnya sudah dirubah menjadi bulan dan sabit, di Dublin itu umat Islam masih mempersilahkan gitu loh. Orang-orang yang masih rindu, orang-orang gereja lama itu kan kadang-kadang masih rindu. Saya tuh kangen dengan gereja Walaupun ini. Gereja ini sudah jadi masjid Ya. Tapi yang bukan muslim silahkan masuk. Silakan kalau ingin mengenang lagi. Ingin mengenang masa-masa Kristen. Enggak dihalang-halangi, silakan masuk. Jadi mereka masih mengenang lagi suasana dulu masih ke gereja itu. Masih ada, karena nggak dirubah Pak. Interiornya nggak dirubah, cuman altar-altarnya sudah dirombak, sudah di karpet ya, sudah ada sajadah dan sebagainya. Itu berubahnya hanya di situ. Tapi ya karena di Eropa itu kan peraturan dengan cagar budaya itu kan dilindungi ya. Bangunan klasik tidak boleh dirombak, ya nggak dirombak, tetap itu walaupun sudah tidak berfungsi sebagai gereja, tapi tetap sebagai masjid. Tapi masih mempersilahkan orang-orang yang lama yang ingin masuk ke gereja, mengenang masa lalunya, memorinya. Yang sudah jadi masjid sekarang itu. Dipersilahkan, gitu. Walaupun dengan catatan harus lepas sandal harus ini ya. Wajar loh, harus pakai penutup kepala kalau ya. Yang kami aja kalau muslim kalau masuk ke tempat pura Hindu ya kami ikuti cara tata cara hidup kayak di Bali gitu kan, pakai nggak boleh pakai tarok mini gitu ya, wajar. Termasuk kalau kita ke masjid-masjid di Turki ya, yang bekas di Blue Mosque ya, bekas peninggalan. Dan ada Pak, ada favorit saya kalau di Turki, banyak kucingnya di sana. Banyak kucingnya. Di Viara di masjid bagus-bagus. Enggak begitu, mereka juga bebas mengunjungi. Itu keindahan Islam. Istanbul itu terkenal banyak kucingnya. Ya. Sedangkan tentang radikal. Kata radikal ini kan dari kata radik, akar. Nah menurut saya orang Islam itu harus radikal, orang beragama harus radikal, harus mengakar pada ajarannya. Itu
radikal dalam pengertian kita harus lebih mengakar pada ajaran agama itu sendiri. Memahami betul ajaran Islam. Iya. Dan sungguh kalau ajaran Islam dipahami, malah sebenarnya orang ini tidak akan jadi kasar. Iya. Tidak akan jadi apa ya, arogan. Orang yang radikal itu Salaman, Betul. ya, salamat, Betul. damai. Orang Islam. yang radikal itu sebenarnya nggak mungkin orang radikal itu bom bunuh diri, Ya. ya, menyerang orang lain. Itu sebenarnya orang yang radikal dalam beragama tidak akan melakukan tindakan-tindakan semacam itu. Iya, karena kasih sayang tadi awal semua mesti basmalah. Betul, basmalah. Basmalah itu Dengan adalah basmalah. kasih sayang. Dengan nama Masa Allah. kasih sayang kemudian ngebom membunuh. Kasihlah sesamamu manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Maka kalian itu kalau berislam dengan benar, ati Allah, taatlah Allah. Wa ati Rasul, taatlah Ati'ur Rasul. Rasul. Rasul itu adalah fabima rahmat minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb. Jadi perang yang ada dalam Islam ini hanya karena diperangi maka membela diri dan mempertahankan diri. Betul. Begitulah, maka kalau menegakkan agama dengan benar, ya mestilah aktivis salat, wa atuz zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Indahnya Islam itu adalah berbakti pada ilahi dan mencintai sesama manusia sebagaimana kita mencintai pada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi Begitu. pengertian radikal itu harus diredefinisikan kembali. Jangan dipelesetkan ya. Radikal harus didefinisikan dalam arti yang benar, etimologinya dan sebagainya. Jangan Saya ada ini, pengertian yang melenceng jauh dari yang saya juga sebenarnya. insinyur. Hmm. Kalau orang-orang saya tanya kepada teman-teman di ITS misalnya, kalau penemuannya dikatakan radikal, mereka justru gembira. Karena penemuannya itu hebat berarti, mengakar. Dan kalau kita kembali kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata radikal itu biasanya bagus. Menginginkan perubahan cepat dan mengetahui sampai dasar dan lain-lainnya itu. Nah, mengakar ya. Entah kok semacam ada manipulasi mungkin ya makna radikal ini ya. Gimana? Pak Insan mungkin atau Pak Edi, Pak Anton, Bu Ya, Devi? penyelewengan makna mungkin Ustaz. Iya. Ya, jadi saya tidak mengulang lagi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Tapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa kenapa orang menganggap Islam itu tidak indah, kenapa orang menganggap Islam itu agama yang justru sangat ditakuti untuk diikuti. Mungkin banyak yang belum paham tentang Islam yang benar. Sehingga yang mereka paham adalah Islam yang keliru. Itu dulu saya juga mengalami hal yang demikian. Saya rasa mungkin ustadz-ustadz juga sebelumnya mengalami itu. Sampai akhirnya Ada ketika image mungkin ya kalau Islam iya, itu jadi kasar. ada memberikan image yang seperti itu kepada Islam sehingga orang terlanjur tahu dan itu dibombardir terus. Padahal bohong. Sesuatu yang batil itu dibombardir terus, akhirnya Propaganda salah itu. haknya bohong. itu tertutup. Iya. Yang tadi Ustadz katakan bahwa yang benar itu justru jadi tertutup. Nah, ini tugas kita kembali menyampaikan Islam yang benar tanpa kita menyakiti atau menghujat kepercayaan yang lain. Nah, tugas ini berat memang. Kenapa sampai saya katakan bahwa yang non-muslim mesti belajar Islam? Bukan semata-mata supaya kita memasukkan mereka ke Islam, tidak. Tetapi mereka paham dulu tentang Islam yang benar. Nah, minimal kepada mu'alaf ini, mereka harus paham dulu tentang Islam yang benar, sehingga mereka yakin bahwa saya sudah berada di agama yang hak. Nah, itu. Nah, kalau sampai saat ini mereka belum begitu yakin dan percaya tentang Islam itu benar, saya rasa akan berat juga untuk mereka berkelanjutan di dalam berproses iman itu. Nah, apalagi yang belum paham sama sekali tentang Islam. Jadi kalau saya sendiri pribadi, kenapa mempelajari sirah selain mempelajari Al-Quran dan hadis, kenapa mempelajari sejarah Nabi, itu untuk menuntun kita, menjelaskan kepada mereka yang belum tahu Islam, yang kepada non-muslim, mereka harus tahu Islam itu begini, Islam itu indah, Islam itu baik, dan Islam itu bukan agama yang ditakuti. Nah, jadi mempelajari sejarah itu penting. Perkara dia nanti akhirnya mau masuk Islam itu bukan urusan kita, Ustadz. Ya. Urusan kita adalah menyampaikan Islam yang benar, Islam yang hak itu. Pak Insan mungkin? Oh, oke. Menurut saya radikal itu terbagi dua.
radikal dalam positif, dalam arti negatif. Ah. Nah, gitu. Ah. Kalau negatif itu memaksakan satu kehendak, kalau tidak dituruti dia akan membuat satu kerusakan atau ya macam-macam, sehingga banyak korban, itu tidak boleh. Iya. Karena sudah negatif. Tapi kalau radikal dalam arti positif, ya memang harus radikal. Islam itu harus radikal. Contoh, sholat anak kita, sholat subuh belum bangun, sudah mau habis waktu, kita paksakan bangun. Kalau nggak mau kita siram sama air. Apakah itu radikal itu? Itu kan kalau pikir nggak boleh kan? Iya. Ham-ham nanti. Melanggar ham. Walan tarda engkal Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahu. Masya Allah. Orang Yahudi dan Nasrani akan ridho sebelum mengikuti milah mereka. Apakah itu sangat radikal, Pak? Betul. Iya. Itu sangat radikal. Apakah harus Itu dibuang? Al-Quran itu, Al-Baqarah 120. Apakah itu harus dibuang? Ya. Ada jelas bahwa kaum Yahudi, kaum Nasara tidak akan ridha, tidak akan berhenti sebelum sudah Muslim mengklaim. mengikuti cara hidup mereka. Apa Itu sudah radikal dalam mengklaim? Islam. Maksudnya memang ayat seperti itu ada dalam Quran. Masa mau dibuang? Lalu nanti ya ayyuhal kafirun. Nah. Mau diganti ya ayyuhal muwatinun mungkin? Nah, iya. Ya ayyuhal non muslimun. Terus, nah begitu juga kan kata Allah, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, Ditolak. maka sekali-kali tidak akan terima, dan dia kira bahkan mereka akan dapat azab. Itu ayat radikal dong. Iya. Soalnya memaksakan Mengakar. seseorang harus beragama Islam. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu jamin pasti masuk neraka. Itu sama aja. Ini Bible juga sama. Nah, Di gimana, Bible Pak? Di juga Bible ada gimana, satu Bible? contoh dalam Alkitab dikatakan, apabila kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang mau selamat, syaratnya harus percaya Yesus Tuhan. Lah, kita dipaksakan harus percaya Yesus itu Tuhan. Apakah iya kita harus menerima sebagai orang Islam? Kalau kita tidak percaya Yesus Tuhan, Iya. kita tidak mungkin selamat loh. Menurut Iya, Bible. menurut Bible itu kan radikal. Bahwa kolong langitnya nggak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi cuma ada satu nama yang bisa menyelamatkan di kolong langit ini, siapa? Yesus. Nah, itu kan radikal. Menurut Kristen. Memaksakan kita harus beriman kepada Yesus, harus mengikuti yang masuk Kristen atau mengikuti Yesus. Itu kan termasuk ayat radikal itu. Pokoknya kalau dibahas masalah radikal ini, waduh. Ya tinggal dibagi dua aja kan, saya bilang tadi kan, kalau mana positif, mana negatif. Kalau memang negatif yang sangat merusak, ya jangan, itu perlu dilarang. Kemudian kata kafir. Kafir itu menurut saya itu bahasa yang sangat halus. Itu bagi non muslim itu mereka sangat tidak mengenakan dicap kafir. Mereka kan beriman, kata beriman siapa dia sebagai Tuhan dan sebagainya, punya agama dan sebagainya, punya kitab suci, masa disebut kafir? Padahal kafir itu artinya menutupi. Cover. Menutupi kebenaran. Dalam bahasa Inggris sebut cover. Takluk ini atau cover. Dan saya potong nih, tempat saya tidur, potong. dan cover. Memang ada yang bahasa-bahasa Arab masuk ke bahasa Eropa. Jadi cover di antaranya. Silakan. Iya. Jadi cover itu kalau bahasa Inggris cover kan itu artinya menutupi, bed cover kan, ditutup kan, nah, ya meja itu. Mobil juga pakai ada kan cover apa namanya, body cover, menutupi. Ya, jadi setiap yang menutupi disebut cover. Bahasa Arabnya bilang kafir, ya. Jadi itu bahasa Allah. Jadi jangan kita ganti karena kata kafir dalam Al-Quran itu disebutkan, kalau kita klik kafir itu langsung muncul 439 kali. Tapi menurut saya lebih, kenapa? Karena ada satu ayat Quran bisa 2-3 kali disebut kafir. Kalau saya itu berarti bisa 500 atau bahkan lebih. Bayangin aja kalau semua setiap menemukan kata kafir itu dirubah, diganti, pasti Al-Quran itu menjadi tidak asing lagi. Bagaimana mengganti? Segitu banyak. Bahkan ada surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apakah diganti? Katakan kepada orang-orang apa? Non-muslim. Nah, ada juga sekarang Pak, al-muwatinun. Al-muwatinun itu diusulkan menggantikan kata kafir karena ini sesama warga negara. Ya tentu saja yang bukan muslim itu juga warga negara sebagaimana yang muslim. Lalu mengapa harus diganti? Ini kan masalah keyakinan akidah, bukan masalah kewarganegaraan. Saya teruskan, Pak. Ya.
Contoh lain lagi, kata dalam Al-Quran, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir orang mengatakan bahwasanya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Coba ganti kata kafir itu dengan apa? Sesungguhnya telah apa? Telah apa? Bingung saya. Akan kacau Al-Quran. Jadi kafir itu hanya menutupi kebenaran, itu sangat halus sekali. Kalau dia mau menerima satu kebenaran, insya Allah dia akan jadi mu'alaf. Bahkan dosanya diampuni, seluruh dosanya, bahkan dia akan menjadi sebagai bayi yang baru lahir. Itu sangat halus. Dibandingkan dengan di Bible, kita disebut domba. Domba itu binatang. Sudah domba sesat lagi. Ya, domba yang tersesat. Kan lebih kasar kalau dipikir bahasa Bible itu daripada Quran. Ya, domba yang sesat, tidak percaya Tuhan, dia sudah dianggap domba sesat. Ya, jadi menurut saya kata kafir itu tetap harus dipakai, karena itu Allah sendiri yang memberi nama memberi istilah atau nama atau sebutan itu sebagai kafir. Jangan kita rubah, kita ganti atau tambah kurang. Kalau kita sekali kita rubah, pasti Al-Quran menjadi tidak asli lagi. Itu pasti. Jadi saya lagi kata kafir itu tidak negatif banget lah, cuma mereka aja merasakan seolah-olah padahal tidak. Itu bahasa menurut saya yang sangat halus sekali dibandingkan dari pada domba-domba yang tersesat. Itu juga yang tadi radikal. Jadi radikal dalam arti positif, memang wajib, akan itu wajib. Bukan cuma di Islam, agama-agama lain juga kalau kita kaji pasti ada kata radikal. Tinggal mana radikal positif atau negatif. Nah, seperti itu. Pak Edi, Pak Anto? Teroris. Sampai ngantuk nih. Oke, saya nambahin sedikit. Jadi tuduhan daripada orang Islam adalah teroris, penuh kekerasan dan sebagainya. Itu memang diciptakan untuk menciptakan anti-Islam, atau istilahnya kalau orang melihat Islam apa itu? Fobia ya. Fobia Islamofobia. Fobia Islam. Jadi orang-orang yang beragama Islam ini sudah dipojokkan sedemikian rupa, bahkan orang Muslim yang pergi ke luar negeri itu sangat malu kalau dia pakai jilbab. Identitas Islam pakai topi dan sebagainya udah takut. Pakai peci, Pak ya? Iya, apalagi pakai cadar sekarang ini. Ini saya jenggotan nih gimana nih, masa mau cukur ya? Pakai cadar aja sekarang itu udah mulai dicurigai macam-macam. Udah kesannya sudah sangat menakutkan sekali. Jadi itu memang diciptakan karena apa? Begitu mereka ketakutan dengan Islam, orang-orang Kristen akan masuk dan berkata, inilah agama kami, agama damai, agama cinta kasih. Dan kami menerima Anda semua untuk menjadi bagian dari kami. Itu salah satu gerakan internasional untuk menghancurkan Islam dengan melihat fisiknya. Jadi orang sudah melihat fisiknya aja udah ketakutan, apalagi melihat ajarannya. Padahal di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Quran, ayat Al-Ma'idah ayat 8, saya bacakan artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Ayatnya sangat jelas. Janganlah kita karena kebencian kita terhadap yang bukan beragama Muslim mendorong kita tidak adil. Itu dicontohkan oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib waktu perang, itu di medan perang itu saling bunuh, saling tebas, masing-masing saling bunuh. Kalau kita lepas sedikit mungkin lehernya yang terbunuh. Tapi saat Ali bin Thalib mau membunuh seseorang, dia diludahi, marah dia, akhirnya nggak jadi dibunuh. Akhirnya para sahabat heran, loh ini kenapa kamu sudah diludahi kok malah tidak dibunuh? Harusnya langsung tebas saja. Oh tidak, karena kemarahanku sudah muncul. Aku berjihad karena Allah, bukan karena kebencianku terhadap dia. Jadi jihad ini bukan dia benci terhadap mereka, tetapi karena Allah. Ajaran-ajaran Allah, Islam dihancurkan. Ajaran Tuhan yang Maha Esa. Ajaran Tuhan yang Maha Esa, itulah jihad yang benar.
bukan jihad orang yang duduk-duduk di rumah makan, di bom dan sebagainya, bukan seperti itu. Itu memang terorisme kalau itu. Kami Nggak tidak boleh mengerti misalnya seperti itu. tidak dalam perang ada orang lewat yang bukan agama kita tangkap, kita bunuh, kita bom, itu bukan, nggak ada justifikasinya, tidak Tidak ada. ada, ayatnya tidak ada seperti Fikihnya itu. nggak masuk, fikihnya itu. Ayat Al-Quran tadi sudah dikatakan bahwa meskipun itu musuh kita, kita tetap berlaku adil. Nah ini benar nih, dengerin nih, mu'alaf nih.